Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, dia berbicara, plat batu paling menakutkan di kuburan reinkarnasi adalah pilar batu ini. Makhluk yang sangat menakutkan tinggal di dalam. Saat pertama kali memasuki kuburan reinkarnasi, aku merasakan kehadiran orang ini. Aku tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak tentang dia. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa nama belakangnya adalah Ren. Kalian akan bertemu lagi, dan saat itu kamu akan tumbuh hingga mencapai titik di mana aku bisa mengagumimu. Menunjuk, tepat ketika Ye Chen hendak menanyakan hal lain, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari luar. Ledakan, dunia seolah diliputi keheningan total, semua suara lenyap. Ye Chen kembali ke kenyataan. Wang Gantian perlahan terbang kembali, wajahnya pucat, jelas telah menghabiskan banyak energi. Hal yang sama juga terjadi pada Ni Baijian, Dewa 100 Pedang, yang 18 lingkaran cahaya di belakangnya telah hancur. Akhirnya, aku berhasil menghancurkan tubuh indra ilahi nenek tua ini. Sialan, dia seharusnya memiliki kekuatan tempur setara Raja Dewa tingkat 6. Dia telah menghabiskan banyak indra ilahiku. Dia menatap Ye Chen dan berkata, "Anak, dalam pertempuran ini, Lao Ni dan aku sudah terlalu kelelahan, dan kekuatan ilahi kami sudah hampir habis. Kurasa kami tidak akan bisa keluar dan membantumu lagi. Bekerja lebih keras untuk memperbaiki rantai dan menyelamatkan wujud asli kita sesegera mungkin." Wang Gantian membisikkan beberapa kata, lalu, seperti Ni Baijian, kembali ke kuburan reinkarnasi. "Mereka kelelahan. Kamu harus segera beristirahat, jika tidak, kamu pasti akan kelelahan." Ye Chen mengangguk, mengesampingkan kesedihannya, dan memandang kedua wanita tua di depannya, seolah-olah dia bisa mendapatkan informasi dari mereka. "Di mana Ji Siking dan Xia Ruoxue? Aku hanya memberimu satu kesempatan." Huaxia, Provinsi Jiangnan. Di sebuah kedai kopi kelas atas, seorang wanita parubaya duduk di sebuah ruangan pribadi bersama dua wanita muda. Wanita parubaya itu, mengenakan congsam, memancarkan aura mulia. Ia memandang kedua wanita muda di hadapannya dan menghela napas. "Aku telah berkelana selama bertahun-tahun, dan tak terhitung banyaknya orang yang ingin menjadi muridku telah bersujud sedemikian rupa hingga mereka merusak gerbang kuil. Aku bahkan tidak melirik mereka. Mengapa kalian berdua begitu keras kepala, tidak mau menjadi muridku?" Dia tak lain adalah Yang Mulia Abadi Ling Yun, dan kedua wanita muda di hadapannya adalah Xia Ruoxue dan Ji Siking. Ketika Yang Mulia Abadi Ling Yun melakukan perjalanan ke bumi, ia menyelamatkan kedua gadis itu. Melihat bahwa mereka berdua cukup berbakat, ia secara pribadi mengajari mereka. Ia percaya bahwa mereka dapat mencapai alam kekacauan primordial sebelum usia 100 tahun dan menjadi tokoh yang kuat. Tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk mencapai alam integrasi Dao dalam waktu sekitar 1000 tahun. Energi spiritual di Gunung Kunlun relatif lemah. Dibutuhkan waktu 1000 tahun bagi orang-orang seperti Sue Qiye dan Ni Baijian untuk mencapai alam Hunyuan. Namun, Ji Siking dan Xia Ruoxue, yang mencapai alam Hunyuan dalam waktu sekitar 100 tahun, memiliki bakat yang hampir setara dengan Ye Chen dan bahkan memiliki bakat jauh lebih tinggi daripada banyak orang di benua Lingwu. Yang Mulia Abadi Ling Yun sangat gembira dengan kejeniusan dan keteguhan hati para murid ini dan mengajak mereka dalam sebuah perjalanan. Dia bahkan membawa mereka ke istana surgawinya sendiri. Saya kira kedua wanita itu akan tertarik, tetapi yang mengejutkan saya, mereka bersikeras untuk kembali ke Tiongkok. Dia tahu bahwa beberapa hal tidak bisa dipaksakan, jadi dia setuju. Yang mengejutkannya, kedua orang ini tetap menolak untuk menjadi muridnya selama mereka berada di Tiongkok beberapa hari terakhir ini. "Senior, bukannya kami tidak mau, tapi ini permintaanmu agar kami melepaskan diri dari Ye Chen dan menjalani hidup tanpa hubungan seksual. Kita tidak bisa bertemu Ye Chen sampai kita mencapai alam celah bintang. Berapa tahun lagi yang dibutuhkan? Kita tidak bisa melakukan itu." Ji Siking berbicara terus terang, seperti seorang gadis kecil yang membangkang orang tuanya, menundukkan kepala sambil menjelaskan alasannya mengapa dia tidak mau. Kalian, tepat ketika Ling Yun Immortal Venerable hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan tatapannya menjadi dalam. Seketika itu juga, senyum muncul di bibirnya saat dia berkata, "Ternyata ada orang yang berani menyentuh istanaku di gurun giok tinta dan bahkan berani melenyapkan kesadaran ilahiku yang tersisa. Aku ingin tahu siapa orang itu." Sesaat kemudian, kekuatan yang sangat menakutkan terpancar dari ujung jari Ling Yun Immortal Venerable, menyelimuti ruangan pribadi dan mencegahnya diganggu oleh dunia luar.
Dia kemudian mulai merapal mantra untuk menyelidiki semuanya. Matanya dipenuhi amarah. Yang Mulia Abadi Ling Yun sedikit mengangkat tangan kirinya, dan cahaya biru muda berputar di antara jari-jarinya. Kemudian cahaya merah muncul. Kedua kekuatan, merah dan biru, bertabrakan dan menyatu satu sama lain, yang tak lain adalah hukum ruang dan waktu. Alam primordial, pahami hukum ruang angkasa. Alam integrasi Dao memungkinkan seseorang untuk memahami hukum waktu. Alam penciptaan mengintegrasikan hukum ruang dan waktu, yang dapat digunakan sesuka hati dan bahkan digabungkan untuk menjelajahi misteri ruang dan waktu. Bahkan orang yang berada ribuan mil jauhnya dapat dideteksi secara instan. Sekalipun seseorang telah tiada selama ribuan tahun, selama hukum waktu masih berlaku, orang dapat mengingat kembali peristiwa yang terjadi sebelum orang tersebut. Dapat dikatakan bahwa roh abadi yang mulia dari alam penciptaan adalah sosok yang sangat kuat di level teratas. Dia memanipulasi kedua hukum tersebut untuk menyatu, mengubahnya menjadi seberkas cahaya yang menembus kehampaan. Perlahan-lahan, sebuah lorong muncul di kehampaan, digunakan untuk menyelidiki apa yang terjadi di Gurun Molan. Tak lama kemudian, struktur mirip istana Gurun Molan terwujud di lorong tersebut, tetapi saat dia melangkah lebih jauh, sebuah kekuatan misterius menghalangi kekuatan kedua hukum tersebut. Itu tidak benar, hukum ruang dan waktu sedang menyatu. Bahkan mereka yang berada di alam celah bintang pun dapat melihat sekilas beberapa hukum 5 elemen. Jadi, tidak mungkin untuk melacak kembali situasi di Gurun Molan. Yang Mulia Abadi Ling Yun agak terkejut. Lagi pula, tubuh kesadaran ilahi itu telah dibunuh oleh Ni Baijian dan yang lainnya, jadi dia tentu saja tidak dapat merasakan semua yang terjadi di Gurun Molan dan hanya dapat berspekulasi menggunakan kekuatan hukum. Agak bingung, rasa ingin tahunya semakin kuat. Maka dia membuat segel tangan, melepaskan kekuatan hukum ruang dan waktu ke seluruh tubuhnya, mengumpulkan halo lain yang mengalir ke kehampaan, membuka jalan dalam upaya untuk menembus kekuatan misterius itu. Momen selanjutnya, kekuatan misterius itu tiba-tiba meletus, menghancurkan hukum ruang dan waktu. Yang Mulia Abadi Ling Yun muntah darah, dan setelah melihat semua yang ada di Gurun Anggrek Tinta, dia juga melihat Ye Chen, Ni Baijian, dan yang lainnya. Ekspresinya berubah ngeri saat dia berseru, Ni Baijian dan Wang Gantian. Bukankah kedua orang itu dipenjara oleh orang-orang itu? Bukan, itu adalah tubuh indera ilahi. Ye Chen ini sepertinya murid mereka. Tidak heran dia memiliki kemampuan di luar levelnya. Tapi Ye Chen ini, aku merasa ada yang aneh tentang dia. Kekuatannya tampak agak janggal, apakah itu karena asal-usulnya? Mustahil. Yang Mulia Abadi Ling Yun membuat segel tangan, awalnya untuk menyelidiki takdir Ye Chen, tetapi dia menemukan bahwa begitu dia menyentuh takdir Ye Chen, sebuah kekuatan tak terlihat menghalanginya. Mungkinkah takdir anak laki-laki ini dilindungi oleh Dao Surgawi dan tidak dapat digali? Ling Yun Immortal Venerable merenung, dan kemudian memadatkan segel sihir lain, ingin menghitung takdir, asal-usul, dan masa depan Ye Chen lagi, dan untuk melihat apa yang begitu istimewa tentang pria yang dicintai oleh Ji Siking dan Xia Ruoxue ini. Yang Mulia Abadi Ling Yun bahkan berpikir, jika Xia Ruoxue dan Ji Siking menjadi muridku, bakat luar biasa seperti apa yang tidak bisa dipilih dari benua Lingwu. Mereka adalah para jenius sejati, sangat berbakat. Pria yang ingin menikahi mereka di masa depan akan memenuhi seluruh Gurun Molan, namun mereka lebih memilih seorang anak laki-laki di tahap awal alam kaisar. Bagus, kalau begitu, aku harus mencari tahu bagaimana anak ini bisa lahir. Cih, engah. Yang Mulia Abadi Ling Yun memuntahkan 3 suapan darah, wajahnya pucat pasi, dan dia berseru dengan ngeri, ini benar-benar dilindungi oleh Dao Surgawi, tak terdeteksi. Kekuatanku bahkan tidak memenuhi syarat. Bagaimana mungkin itu terjadi? Senior, apa kabar? Xia Ruoxue merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia samar-samar mendengar nama Ye Chen dan dengan ragu bertanya, apakah Anda baik-baik saja? Namun, Ji Siking melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas dan berkata, aku mengerti Ye Chen. Dia bertindak impulsif. Tolong jangan salahkan dia karena menerobos masuk ke istanamu. Aku bisa meminta maaf atas namanya. Tidak diragukan lagi. Dia juga menyaksikan kejadian di lorong, Ye Chen mengalahkan kedua wanita itu dan memasuki istana untuk menyelidiki. Ji Siking menatap penampilan Yang Mulia Abadi Ling Yun. Dia tidak memahami hukum ruang dan waktu, maupun Dao Surga atau masa depan. Dia hanya bertanya, Senior, siapa yang melukai Anda? Mungkinkah itu Guru Ye Chen? Apa kabarmu?
Kedua wanita itu melangkah maju untuk memeriksa luka-luka Yang Mulia Abadi Lingyun. Yang Mulia Abadi Lingyun terbatuk beberapa kali lalu tertawa, Ni Baijian dan Wang Gantian bukanlah tandinganku. Aku sedang menyelidiki masa depan dan takdir Ye Chen ketika aku diserang oleh Dao Surgawi, dan fondasiku sedikit rusak. Dengan cara ini, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai alam celah bintang akan tertunda selama 2000 tahun lagi. Namun, garis keturunan Ye Chen memang kuat, dia benar-benar dapat memanfaatkan kekuatan Dao Surgawi untuk melindungi masa depannya. Namun, bagaimanapun juga, aku adalah seorang yang mulia surgawi. Sekuat apapun Dao Surgawi itu, ia tidak berada di luar jangkauan deteksiku. Dia mengamati kedua wanita itu dengan saksama, sedikit nada jijik terdengar dalam suaranya. Bakat Ye Chen lumayan, namun, aku baru saja menemukan sesuatu yang luar biasa. Anak ini pasti akan mengalami bencana berdarah dalam sebulan, jika dia tidak hati-hati, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Apa, senior, apakah Ye Chen menghadapi semacam bencana berdarah? Kedua wanita itu langsung panik, bahkan makhluk sekuat itu mengatakan bahwa Ye Chen berada dalam bahaya pertumpahan darah. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan klan roh darah? Apakah klan roh darah akan melancarkan serangan besar-besaran? Senior, apakah ini tentang klan roh darah? Bisakah kau membantu Ye Chen? Pinta Ji Siking. Senior, bencana macam apa ini? Yang Mulia Abadi Lingyun menyeka darah dari sudut bibirnya dengan sapu tangan, tatapannya tenang, dan berkata, dalam waktu 1 bulan, Sekte Pedang Darah dari klan roh darah pasti akan melancarkan serangan ke kekosongan Kunlun. Jelas, Sekte Pedang Darah sudah tahu bahwa Ye Chen telah melemahkan dominasi mereka di kekosongan Kunlun. Ye Chen telah membunuh orang-orang dari Sekte Pedang Darah. Kurasa Kui Ying dari Sekte Pedang Darah pasti tahu tentang ini, dan seharusnya telah mengirimkan seorang ahli yang handal. Ia merenung sejenak dan berkata, 3000 tahun yang lalu, Sekte Pedang Darah dan keluarga Beigong mengumpulkan 3 kultivator alam apertur bintang, 20 kultivator alam integrasi Dao, dan ratusan kultivator alam kekacauan primordial, lalu menyerbu ke kekosongan Kunlun. Mereka mengalahkan Ni Baijian dan yang lainnya, dan pada saat yang sama membunuh sejumlah besar orang di kekosongan Kunlun yang telah mencapai alam ilahi, alam raja ilahi, dan alam kekacauan primordial. Pada kesempatan itu, saya sedang bepergian dan tidak menyadarinya. Ketika saya menemukannya, Gunung Kunlun sudah runtuh. Untungnya, orang-orang yang memiliki hubungan dengan saya saat itu semuanya tidak terluka, jadi saya tidak terlalu memperhatikannya lagi, dan hanya menganggapnya sebagai ujian bagi orang-orang kecil ini. Tapi kali ini, Yang Mulia Abadi Lingyun menatap Xia Ruoxue dan Ji Siking dengan penuh arti, dan berkata, kali ini, ketika kita menyerang Kunlun Void lagi, Kunlun Void hanya memiliki kurang dari 20 ahli di alam ilahi dan di atas alam Raja Dewa. Karena Sekte Pedang Darah tidak memberitahu keluarga Beigong, tidak ada kultivator alam celah bintang yang akan ikut campur. Kurasa makhluk-makhluk kuat yang turun kali ini berada di alam ilahi, alam Raja Dewa, atau bahkan lebih tinggi. Kekosongan Kunlun ditakdirkan untuk dihancurkan, dan Ye Chen ditakdirkan untuk mati. Kalian berdua sebaiknya ikut denganku dan berkultivasi bersama. Yang Mulia Abadi Lingyun dengan sengaja menceritakan semua detail masalah tersebut. Menyoroti kekuatan Sekte Pedang Darah dan kelemahan kekosongan Kunlun, serta kematian Ye Chen yang tak terhindarkan, dimaksudkan untuk mengukur reaksi Xia Ruoxue dan Ji Siking. Mendengar kata-kata itu, Xia Ruoxue duduk di tanah, merasa benar-benar tak berdaya. Ji Siking berkata dengan tergesa-gesa, Senior, Anda adalah ahli alam celah bintang. Kali ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Beigong yang bergerak, jadi tidak ada lawan di alam celah bintang. Saya mohon Anda untuk menyelamatkan Kunlun Void dan menyelamatkan Ye Chen. Orang-orang dari Sekte Pedang Darah ini bukan apa-apa bagimu. Tolong selamatkan Ye Chen. Lagi pula, kekuatanmu sangat besar. Karena tidak ada musuh di alam celah bintang, kau tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak kekuatan saat menyerang. Pinta Ji Siking. Senyum tersungging di bibir Yang Mulia Abadi Lingyun saat dia bertanya, apakah kamu akan bertindak? Mengapa saya harus ikut campur? Apa hubungannya Gunung Kunlun dengan saya? Paling-paling, itu hanyalah dunia lain yang pernah saya jelajahi. Senior, bukankah Anda pernah mengajar penduduk Gunung Kunlun? Bagaimanapun juga, kau pasti punya perasaan terhadap Gunung Kunlun, kan? Ji Siking tampak jelas gugup, telapak tangannya berkeringat. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa membantu Ye Chen, apalagi menyingkirkan Dewa Abadi Rimaroh.
Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Ye Chen saat ini adalah orang yang ada di depannya. Itu cuma sesuatu yang saya lakukan secara spontan. Selama ribuan tahun terakhir, saya telah bepergian ke berbagai belahan dunia. Yang Mulia Abadi Ling Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku telah membimbing puluhan ribu orang, tetapi itu hanyalah bimbingan yang diberikan ketika aku sedang dalam suasana hati yang baik, mereka tidak dihitung sebagai muridku. Namun, kedua wanita yang terluka oleh Ye Chen itu adalah muridku. Dia menatap Xia Ruoxue dan Ji Siking, lalu berkata, kalian ingin aku bertindak, tetapi aku tidak ada hubungannya dengan Gunung Kunlun, tidak mengenal Ye Chen, dan bukan tetuanya. Mengapa aku harus bertindak? Selain itu, keluarga Beigong memiliki seorang ahli dari alam celah bintang yang mengawasi mereka. Meskipun aku berada di puncak alam penciptaan, mengapa aku bertindak tanpa alasan, menghalangi sekte pedang darah dan dengan demikian menyinggung keluarga Beigong? Yang Mulia Abadi Ling Yun berbicara dengan sangat lugas. Tidak ada hubungan dan tidak ada keuntungan yang terlibat. Mengapa Anda harus mengambil tindakan? Senior, Ye Chen memiliki bakat luar biasa. Bagaimana kalau aku menjadikannya muridmu? Mata Ji Siking memerah saat dia melanjutkan, Ye Chen telah berlatih kurang dari 10 tahun, tidak pernah mengetahui seni bela diri apapun, dan telah mencapai alam kaisar tanpa latihan sebelumnya. Kekuatan tempurnya sebanding dengan kultivator alam dewa. Dia adalah seorang jenius yang sangat hebat. Biarkan dia menjadi muridmu. Dia pasti akan menjadi ahli alam celah bintang di masa depan. Bayangkan saja, sekte kalian menghasilkan seorang ahli alam celah bintang, betapa besar kemuliaan yang akan kalian raih. Gadis kecil yang cerdas, Immortal Venerable Ling Yun tertawa, berkata, Ye Chen adalah seorang jenius yang tak tertandingi di dunia seni bela diri tingkat rendah. Tapi bagaimana dengannya di benua bela diri roh? Keluarga naga suci, keluarga seribu pedang, ras ilahi, dan sebagainya, keluarga mana yang bisa memiliki anak yang, bahkan setelah hanya 3 hingga 5 tahun pelatihan biasa dan mengonsumsi pil dan obat-obatan ilahi yang disediakan oleh keluarga, mencapai alam raja ilahi atau bahkan alam kekacauan primordial pada usia 5 atau 6 tahun. Bahkan anak itu bisa terbunuh hanya dengan satu pukulan. Apa gunanya dia? Selain itu, saya tidak menerima murid laki-laki. Setelah selesai berbicara, Yang Mulia Abadi Ling Yun tersenyum dan menatap Ji Siking, sambil berpikir dalam hati, aku sudah banyak bicara. Aku ingin menjadikanmu muridku. Benarkah kecerdasan emosional gadis ini serendah itu? Masih enggan. Baiklah, jika kau tidak mau, aku tidak akan bertindak. Kau bisa saja menyaksikan kekasih kecilmu itu binasa. Lalu aku akan membawamu kembali, dan setelah 1000 atau 100 tahun, waktu akan menjadi obat terbaik untuk penyembuhan. Setelah 1000 atau 100 tahun, kau akan melupakan anak Ye Chen ini. Akan lebih baik jika saya kemudian menjadikan Yang Mulia sebagai guru saya. Senior, aku belum pernah memohon padamu sebelumnya, aku hanya memohon padamu kali ini saja. Ji Siking menatap Yang Mulia Abadi Ling Yun dan berkata dengan cerdik, alasan Anda banyak bicara adalah karena Anda ingin kami menjadi murid Anda. Sekarang kamu punya alasan untuk bertindak, kan? Wajahnya sedikit memerah saat dia berkata, sudah sewajarnya membantu seseorang yang disayangi muridku. Kalau begitu, aku juga sudah mengambil keputusan. Setelah berbicara, Ji Siking berdiri, mundur 2 langkah, dan tiba-tiba berlutut, membungkuk 3 kali dan bersujud 9 kali, berkata, murid Ji Siking memberi salam kepada guru. Mohon bantu guru menyelamatkan Ye Chen. Saya juga bersedia mengikuti guru ke benua bela diri roh untuk berkultivasi. Oke, sepertinya kau memiliki kecerdasan emosional yang cukup tinggi, tidak buruk. Yang Mulia Abadi Ling Yun melambaikan tangannya sedikit, mengangkat Ji Siking. Kemudian, dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya jatuh pada Ji Siking, dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasinya. Segera, tingkat kultivasi Ji Siking telah meningkat dari tingkat pertama alam kaisar ke tingkat ke-9 alam kaisar. Berubah menjadi setengah dewa hanya dengan jentikan jari, Yang Mulia Roh Abadi benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai ahli tingkat atas. Metode seperti itu sebanding dengan seni legendaris Tiongkok dalam membimbing seseorang menuju keabadian. Muridku, saya punya beberapa koneksi dengan orang-orang tua di keluarga Beigong. Setelah mencapai alam penciptaan selama puluhan ribu tahun, mustahil bagiku untuk menolak permintaan seorang teman lama tanpa alasan, kata Yang Mulia Abadi Ling Yun, seolah menjelaskan. Benua bela diri roh tidak seperti kekosongan Kunlunmu,
tempat orang hidup selama ribuan atau bahkan ratusan tahun. Mereka memiliki umur yang terlalu pendek untuk hidup lebih dari 100 tahun. Mereka semua masih anak-anak. Di mata saya, paling-paling mereka adalah orang muda atau setengah baya, masih belum dewasa. Orang-orang yang bertindak seolah-olah mereka akan mati karena setiap konflik kecil itu seperti saya. Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun dan memiliki reputasi yang dikenal di seluruh dunia. Baik mereka musuh atau teman, sebagian besar dari mereka tidak dapat membunuh pihak lain. Bahkan jika mereka telah berselisih selama puluhan ribu tahun, itu hanyalah tindakan kemarahan sesaat. Yang dapat mereka lindungi hanyalah reputasi dan martabat mereka sendiri. Jika saya mengambil tindakan, itu sama saja dengan menolak untuk menghadapi ketiga orang tua dari keluarga Beigong itu. Sebagai gurumu, aku tidak ingin menghabiskan puluhan ribu tahun lagi untuk bersaing dengan mereka, itu terlalu membuang waktu. Kenapa kau tidak menjadi muridku? Dengan begitu aku akan punya alasan untuk menjadi muridmu, dan ketiga orang tua itu tidak akan menolakku. Monster purba yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, jika keturunannya belum mati, mereka mungkin berusia sekitar sama dengan usia ini. Jika mereka meninggal, itu bukan urusan kita, mereka mungkin meninggal karena usia tua. Semakin jauh seseorang melangkah dalam rantai kultivasi, semakin terisolasi ia jadinya. Satu-satunya hal yang dipedulikan hanyalah harga diri dan martabat. Karena itu, banyak monster tua akan mengejar seseorang dengan wajah merah jika mereka diprovokasi, karena satu-satunya yang mereka hargai adalah harga diri. Terima kasih, Guru. Guru, bagaimana sebaiknya kita melanjutkan? Ji King menatap Yang Mulia Abadi Ling Yun dengan mata cerah dan jernihnya, lalu berkata, aku mohon kepada guru untuk melindungi Gunung Kunlun, atau mungkin membawanya di bawah komando Anda. Adapun Ye Chen, aku berharap guru akan menyelamatkannya, tetapi memastikan dia tidak terluka dengan cara apapun. Dasar nakal, cerdas dan licik. Yang Mulia Abadi Ling Yun menepuk dahi Ji King dan tertawa, aku bahkan belum mengatakan bagaimana cara menyelamatkan mereka, tetapi kau sudah menyebutkan bagaimana cara menyelamatkan mereka. Adapun metode penyelamatan yang Anda sebutkan, itu tergantung pada situasinya. Aku janji aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada anak itu. Aku akan menjaganya. Terima kasih, Guru. Ji King mengepalkan tinjunya, kelima jarinya menekan dagingnya, dari mana sedikit darah merembes keluar. Dia tidak ingin pergi, namun dia tidak punya pilihan. Ini mungkin kali terakhir dia membantu Ye Chen. Selama 5 tahun terakhir, Ye Chen dianggap sebagai orang yang tidak berguna oleh orang luar, tetapi dia selalu percaya bahwa Ye Chen akan menjadi orang yang luar biasa. Ye Chen kini berdiri di puncak Gunung Kunlun, tetapi dia tidak lagi bisa melihatnya. Benua Lingwu, setelah sampai di tempat ini, aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu Ye Chen lagi. Aku mungkin tak akan pernah melihatnya lagi seumur hidupku. Lagi pula, perbedaan antara Gunung Kunlun dan tempat ini terlalu besar. Yang Mulia Abadi Ling Yun tiba-tiba merasakan sesuatu dan pandangannya tertuju pada Xia Ruoxue, yang tetap diam. Tapi Xia Ruoxue, mengapa kau masih tidak mau menjadi muridku? Xia Ruoxue menghela napas, lalu tersenyum, senior. Jika Ye Chen kembali dalam bahaya lain kali, aku akan memintamu untuk menjadi tuanku. Dasar nakal, Yang Mulia Abadi Ling Yun tidak berkata apa-apa, mengambil cangkir tehnya, dan menikmati tehnya. Menurut pandangannya, kedua guru Ye Chen hampir kehabisan indera ilahi mereka. Kartu truf sudah hilang. Bagaimana mungkin makhluk tak berarti seperti itu mampu melawan prajurit Void Kunlun yang perkasa yang akan segera turun? Konyol. ... Pada saat yang sama, sekelompok orang tiba-tiba muncul di kota Kunlun Suling. Pemimpinnya tak lain adalah Kui Long, yang merupakan keturunan klan roh darah ke Kunlun Void. Dia adalah murid inti Sekte Pedang Darah yang secara khusus bertanggung jawab atas Kunlun Void. Meskipun kekuatan tempurnya di tingkat ke-9 alam ilahi bukanlah sesuatu yang istimewa di Sekte Pedang Darah, itu benar-benar kelas atas di kota roh dan bahkan Kunlun Void. Begitu Kui Long keluar, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aura Patriark Sekte King Hong dan Patriark Sekte Kunjian di sekitarnya agak aneh. Dia membentuk segel tangan, melepaskan pancaran cahaya yang menyapu tubuh para leluhur ini. Sesaat kemudian, ekspresi Kui Long sedikit berubah, dan dia berkata, ternyata ada aura si bajingan kecil Ye Chen padanya. Sepertinya bajingan kecil ini pernah ke kota roh. Kalian semua, ceritakan seluruh ceritanya padaku, atau aku akan menghabisi kalian.
Tentu saja dia tahu tentang Ye Chen. Ketika Wei Wucheng tiba di Kunlun Void, dia menyelidiki dan menemukan bahwa kematian 6 anggota klan roh darah di alam kaisar disebabkan oleh Ye Chen. Dia kemudian menyampaikan informasi tersebut kembali ke Sekte Pedang Darah dan kepada Kui Long, yang kemudian mengetahui tentang situasi dan aura Ye Chen. Aku sama sekali tidak menyangka kali ini aku akan tiba di Lingcheng bahkan sebelum mencapai Kunlun Su. Mereka benar-benar mendeteksi keberadaan Ye Chen. Bajingan kecil ini benar-benar berhasil masuk ke kota roh. Itu agak aneh. Para tetua Lingcheng tidak pernah menyangka bahwa klan roh darah akan mengirim lebih banyak orang secepat ini. Para ahli Sekte Pedang Darah dari klan roh darah telah tiba kali ini. Kalau begitu, anak bernama Ye Chen itu tamat riwayatnya. Ya, Pak, beberapa tetua menundukkan badan mereka dan dengan jujur menceritakan semua ini. Kui Long menceritakan semuanya, mulai dari perjalanan Ye Chen ke Gunung Iblis Darah, mendapatkan tablet roh penguasa Gunung Iblis Darah, memasuki kota roh, menerobos masuk ke Sekte Kunjian, dan membunuh penjahat tak tahu malu Li Jiawei, hingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di hadapannya. Mendengar itu, ekspresi Kui Long berubah drastis, tatapannya menjadi agak dalam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bajingan kecil Ye Chen itu ternyata memiliki kekuatan tempur setara Raja Dewa. Aneh sekali, sungguh aneh, ini seharusnya tidak mungkin. Menurut berita yang dikirim Wei Wucheng beberapa hari lalu, Ye Chen hanya berada di alam sumber Dao, dan kekuatan bertarungnya paling tinggi setara dengan tingkat pertama alam ilahi. Bagaimana mungkin Ye Chen telah melepaskan kekuatan tempur alam Raja Dewa dalam waktu sesingkat ini? Mungkinkah masih ada para ahli tingkat Dewa Raja yang bersembunyi di Gunung Kunlun? Kalau begitu, aku semakin tertarik pada semut bernama Ye Chen ini. Kekuatan seperti itu telah tumbuh dalam waktu yang singkat. Hal ini bukanlah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kui Long juga tahu bahwa beberapa keluarga super di benua Lingwu, seperti keluarga naga ilahi, keluarga naga suci, dan ras ilahi, berada beberapa tingkat di atas Sekte Pedang Darah mereka. Di dalam keluarga-keluarga ini, mereka memberikan pil dan obat-obatan ilahi kepada keturunan mereka. Memang, sangat mungkin untuk meningkatkan tingkat kultivasi seorang keturunan hingga satu alam penuh hanya dalam satu hari. Namun, tidak diragukan lagi bahwa Ye Chen tidak mungkin memiliki latar belakang yang luar biasa seperti itu. Sepertinya Ye Chen menyembunyikan rahasia besar. Cukup. Mari kita lihat bagian luar Gunung Kunlun terlebih dahulu. Kui Long segera memimpin 18 ahli di alam ilahi keluar dari kota Ling dan tiba di puncak gunung dekat Kunlun Void. Dia menatap dinding batas Kunlun Void yang jauh, menarik napas dalam-dalam, dan lengannya memancarkan cahaya merah darah. Sesosok bayangan naga biru samar-samar muncul di belakangnya. Ini adalah naga Azure keturunan kelas 7. Kekuatan garis keturunannya jelas jauh lebih kuat daripada Wei Wucheng. Dia masih sekadar murid tingkat dalam, dan meskipun telah berlatih selama lebih dari 1000 tahun, dia belum mencapai banyak hal, terutama karena dia tidak memiliki artefak ilahi. Pada saat yang sama, Kui Long menaburkan sedikit darah esensi Wei Wucheng ke wujud naga biru untuk mencari Wei Wucheng. Lagi pula, Wei Wucheng belum kembali selama beberapa hari, dan menurut situasinya, dia seharusnya sudah kembali sekarang. Dor, citra ilusi naga Azure bertarung melawan langit, secara halus merobek ilusi, memancarkan cahaya yang sangat terang yang menyinari kekosongan Kunlun, yang digunakan untuk menyelidiki situasi Wei Wucheng dan peristiwa beberapa hari terakhir. Hosh, suara mendesing, serangkaian kilatan cahaya melintas, secara bertahap membentuk layar cahaya yang menampakkan adegan persidangan Ye Chen oleh Wei Wucheng pada hari itu. Kui Long dan puluhan tokoh berpengaruh di belakangnya meninjau masalah ini bersama-sama. Awalnya, Wei Wucheng mengirim seorang pemuda di tingkat ke-9 alam kaisar untuk mencoba membunuh Ye Chen, tetapi pemuda itu malah tewas terkena ledakan. Kemudian dia terbunuh di titik tengah alam ilahi. Dia terbunuh di tingkat pertama alam ilahi. Ketika Wei Wucheng bergerak, garis keturunan Ye Chen bangkit, dan dia malah memukuli Wei Wucheng dengan brutal. Pada akhirnya, Wei Wucheng terbunuh, dan itu terlihat jelas. Bajingan, si bajingan kecil Ye Chen itu, dia pikir dia bisa membalikkan dunia. Mereka bahkan berani menyentuh orang-orang kami. Seekor semut mencoba mengguncang langit. Sungguh menggelikan. Kalau begitu, kami tidak keberatan menyerang Gunung Kunlun lagi. Biarkan kami menunjukkan kepadamu seperti apa mimpi buruk yang sebenarnya. Tatapan Kui Long dalam, dan dia berkata dengan marah, kali ini,
aku akan melampiaskan amarahku pada Kunlun Su. Jika aku tidak memusnahkan semua orang di Kunlun Su, aku akan mengganti nama keluargaku menjadi Ye Chen. Setelah mengatakan itu, Kuilong mengeluarkan token komunikasi dan memberitahu leluhur Sekte Pedang Darah tentang apa yang telah terjadi di Kunlun Void. Leluhur ini tak lain adalah Kui Ying, tokoh kuat yang melancarkan kampanye melawan Kunlun Su, sosok menakutkan di puncak alam integrasi Dao. Setelah selesai mengirimkan pesan, Kuilong menatap Kunlun Void dan berkata, karena Ye Chen dapat melepaskan kekuatan tempur seorang Raja Dewa, mungkin ada ahli tersembunyi di Kunlun Void. Mungkin kita sebaiknya tidak terburu-buru masuk. Namun, pada saat itu, beberapa aura dahsyat muncul. Jika ada lagi anggota klan roh darah yang berani datang, mereka akan mati. Dalam sekejap, beberapa ahli di alam ilahi bergegas maju. Mereka tak lain adalah penguasa kota Jianmen dan leluhur Xing Jianmen, yang bersekutu dengan Ye Chen. Dalam sekejap, mereka menjebak Kuilong dan yang lainnya. Pertempuran akan segera pecah. Benua Lingwu, tanah Sekte Pedang Darah. Seorang pria tua berambut abu-abu melihat Kuilong dikelilingi melalui layar cahaya. Dengan marah, dia membanting meja di depannya dengan pukulan telapak tangan, membuat murid-murid di sekitarnya ketakutan. Tempat kultivasi ini adalah rumah bagi puluhan ribu murid. Saat ini, baik murid luar di alam ilahi maupun murid dalam di alam Raja Ilahi, semuanya berbaring di tanah, tidak berani mengangkat kepala, karena takut dibunuh oleh leluhur mereka. Kui Tian, Kui Di, cepat kemari. Orang tua itu memanggil pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte, tatapannya sedalam jurang dunia bawah, memancarkan niat membunuh. Dia berkata, sampaikan perintah ini, aku tidak ingin melihat kehidupan lagi di kekosongan Kunlun. Terutama si binatang kecil Ye Chen. Aku tidak ingin Gunung Kunlun menyerah, dan aku juga tidak ingin Gunung Kunlun dikalahkan. Aku, sang penguasa, menetapkan bahwa setiap manusia dan setiap binatang iblis di Gunung Kunlun akan dilenyapkan menjadi abu. Jika tidak, aku akan membunuh kalian berdua. Baik, leluhur. Pemimpin Sekte Kui Tian mengepalkan kedua tangannya memberi hormat dan segera turun untuk mengerahkan pasukan ke berbagai tempat. Wakil pemimpin sekte itu juga turun untuk memobilisasi para tetua, pelindung, dan banyak murid sekte tersebut. Kali ini, kedua pemimpin sekte tersebut mengerti bahwa sang patriark benar-benar marah dan mereka perlu mengerahkan semua ahli mereka sesegera mungkin untuk pergi ke Kunlun Void guna melenyapkan orang-orang yang tidak berguna itu, jika tidak, merekalah yang akan menderita. Tak lama kemudian, sebuah lonceng berbunyi di seluruh Sekte Pedang Darah. Semua murid, tetua, dan pelindung bergegas ke aula utama untuk berkumpul. Sementara itu, di luar Kunlun Void, gempa susulan masih bergema. Bang bang bang, dor dor, berbagai cahaya dan gelombang kejut pertempuran berkelebat, dan puncak gunung hampir hancur menjadi puing-puing. Para ahli terkemuka di luar kota Ling, sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya dengan Ye Chen, membantu Ye Chen menahan klan roh darah. Saat ini, pertempuran sangat sengit, dan bahkan beberapa daerah di sekitarnya pun terkena dampaknya. Ledakan dahsyat menggema di langit. Seorang ahli tingkat 4 alam ilahi di Sekte Pedang Darah dibunuh secara brutal oleh Patriark Sekte Pedang Bintang, tubuhnya hancur berkeping-keping, hingga akhirnya ia meledak sendiri. Patriark Sekte Pedang Bintang melepaskan serangan pedang yang dahsyat, membunuh seorang murid Sekte Pedang Darah di tingkat ke-6 alam ilahi, dan meraung, mereka hanya tersisa 9. Semuanya, bergabunglah. Bunuh para binatang buas Sekte Pedang Darah yang berasal dari klan roh darah ini. Di masa depan, kita akan dapat dengan bebas memasuki dunia seni bela diri tingkat tinggi. Tidak ada lagi hambatan. Dia menggenggam pedang pendek di tangannya, menyalurkan seluruh energinya, dan melepaskan satu serangan yang memusnahkan seorang anggota Sekte Pedang Darah di tingkat ke-6 alam ilahi. Kemudian, ia bertarung dengan Kuilong, seorang ahli yang kuat di tingkat ke-9 alam ilahi. Meskipun ia 2 tingkat lebih rendah, ia telah hidup selama puluhan ribu tahun, sehingga perbedaan ini dapat untuk sementara waktu diimbangi. Kamu Chen, kami, hamba-hambamu yang rendah hati, telah melakukan apa yang telah kami janjikan kepadamu. Sebaiknya kau tepati janjimu pada kami. Kali ini, untuk membantumu menghentikan Sekte Pedang Darah, Sekte Pedang Bintangku mungkin harus mengalami penurunan untuk sementara waktu. Jika Anda tidak membawa kami ke tempat itu, Anda adalah orang yang suka mengingkari janji. Saat ini, Ye Chen tentu saja tidak menyadari apa yang telah terjadi di Gunung Kunlun.
Ia bermaksud menginterogasi kedua wanita compang camping di depannya tentang keberadaan Ji King dan Xia Ruoxue, tetapi tanpa diduga, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat menembus kehampaan dan menimpanya. Ini adalah perasaan sedang dimata-matai. Seolah-olah ada sosok yang berkuasa yang secara paksa mencoba melihat takdirnya. Dia bahkan tidak mampu melawan kekuatan ini. Namun tepat ketika kekuatan itu hendak menembus semua rintangan, batu hitam di sakunya berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Sementara itu, di kuburan reinkarnasi, raungan naga benar-benar berasal dari pilar batu hitam yang telah ditunjukkan oleh dewa penempaan kepadanya. Pilar batu yang tadinya kusam tiba-tiba berkilauan dengan cahaya. Di balik kecemerlangan itu, 3 kata terungkap samar-samar. Salah satu karakternya adalah keren, perkasa dan bertenaga, tak tertandingi oleh siapapun.